Biasanya nih, kalau kita membicarakan sebuah diagnosis medis, pasti ada semacam ekspektasi mutlak akan presisi, ya kan? Iya, betul, harus akurat. Kayak coba bayangin, Anda mematahkan lengan Anda, terus dokter mengambil foto ronsen. Hasilnya kan pasti menunjukkan garis retakan putih yang tajam di atas latar belakang hitam. Hitam putih, patah atau tidak patah, sangat jelas. Nah, sangat jelas. Hmm. Tapi bagaimana kalau dokter Anda malah sibuk memotret dinding rumah sakit, terus lantai koridor, dan gagang pintu dari 30 sudut berbeda? Wah, itu sih. Alih-alih merontkan lengan Anda yang sakit tadi. Aneh banget kan? Aneh dan bikin frustrasi pastinya. Tempat. Dan itulah tepatnya kebingungan yang dirasakan jutaan orang ketika melihat ratusan foto yang baru aja dirilis dari salah satu tempat kejadian perkara paling kontroversial dalam dekade ini. Benar sekali. Selamat datang kembali untuk Anda, pendengar kita yang selalu haus akan pengetahuan, ke dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Kita sedang berhadapan dengan tumpukan data yang sangat masif. Mencoba mencari logika, di balik lensa kamera investigasi ini. Dan sumber yang menjadi fokus kita hari ini benar-benar menuntut kita untuk membongkar cara kerja sebuah dokumentasi forensik. Jadi kita sedang menelaah sebuah transkrip dari video YouTube yang berjudul 56 Epstein Files Review, garis miring, What the DOJ Didn't Show You, garis miring, episode 9. Wow, judulnya aja udah provokatif ya. Iya, sangat provokatif. Sang pembuat video ini mengambil tugas yang bisa dibilang sangat melelahkan. Dia membedah secara spesifik 100 file foto. Tepatnya file bernomor 801 hingga 900. Oke, 100 file. Betul. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari total sekitar 3 juta file yang diklaim sebagai bukti dari kasus Jeffrey Epstein. 3 juta file, bayangin aja. 3 juta file. Gila. Kalau Anda melihat satu foto per detik tanpa henti, Anda butuh lebih dari sebulan penuh cuma buat melihat semuanya. Dan itu kalau Anda gak tidur sama sekali. Iya, benar banget. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ini sangat penting untuk disampaikan ke Anda semua. Materi sumber kita hari ini tuh syarat banget dengan nama-nama figur publik besar. Ya, politisi, selebritas. Institusi penegak hukum sekelas FBI dan DOJ, dan tentu saja teori-teori terkait politik yang sensitif, baik dari sayap kiri maupun sayap kanan. Jadi saya mau tegaskan di sini, kita sama sekali tidak mengambil posisi atau memihak. Tepat. Kita harus tetap objektif. Misi eksplorasi kita hari ini murni membedah informasi spesifik dan argumen yang disajikan oleh sang YouTuber. Kita membedah apa yang diputuskan oleh pihak berwenang untuk ditunjukkan dalam 100 foto ini. Kita tidak memvalidasi atau mendukung klaim-klaimnya. Pendekatan yang sangat rasional. Karena pada intinya, ini tuh adalah sebuah studi kasus yang brilian tentang bagaimana menganalisis sebuah dokumen publik. Saat Anda menelusuri ratusan foto ini, Anda dipaksa untuk mempertanyakan proses di baliknya. Jadi kita nggak cuma ngelihat apa yang difoto ya. Betul. Anda diajarkan untuk mempertanyakan apa yang tidak difoto, dan mengapa benda A difoto detil banget, sementara benda B diabaikan. Masuk akal? Oke, mari kita bedah ini. Kita langsung masuk aja ke anatomi rumahnya. Kalau dipikir-pikir, seperti apa sih sebenarnya isi rumah yang digeledah ini menurut foto-foto tersebut? Nah, ini yang menarik. Kalau Anda mengira rumah ini bakal terlihat kayak markas penjahat super yang dramatis, gitu Anda bakal sangat disorientasi. Oh, bukan kayak sarang penjahat di film-film ya? Sama sekali bukan. Rumah ini lebih terasa seperti sebuah museum surrealis yang membingungkan. Di satu sisi, Anda disuguhi pemandangan lorong dengan dinding biru pucat dan ada lukisan pemandangan pegunungan yang Yang kayaknya jadi tema berulang ya di situ. iya, berulang di seluruh rumah. Sangat standar, membosankan bahkan. Tapi di tengah ilusi normalitas itu, lensa kamera tiba-tiba menangkap benda-benda seni yang mengganggu. Besar banget. Contohnya kayak gimana tuh? Hal yang paling memukau di sini adalah ada sebuah patung wanita yang sepenuhnya mengenakan gaun pengantin. Tunggu, patung pakai gaun pengantin? Iya, dan letaknya nggak biasa. Dia tergantung dari langit-langit tepat di atas sebuah papan catur. Aduh, itu sih menyeramkan ya, Mas Sudir. Kenapa harus digantung di atas papan catur? Nah, itu dia. YouTuber ini menggunakan detail-detail arsitektur yang terasa nggak relevan ini untuk mulai membangun kecurigaannya terhadap prioritas fotografer FBI.
Terus selain patung itu ada juga kepala tiup atau inflatable head. Oh, yang disamakan sama properti film itu ya? Betul, disamakan dengan adegan pesta liar di film Babylon yang dibintangi Brad Pitt. Ada juga batu yang spesifik dibentuk menyerupai hati, dan sebuah artefak dengan wajah panjang yang ditarik nggak wajar. Wow, jadi kayak instalasi seni avant-garde yang menyeramkan gitu, tapi yang bikin saya gagal paham, em, benda-benda aneh ini diletakkan berdampingan dengan hal-hal yang sangat biasa. Iya, kontrasnya absurd banget. Kamera menyorot lemari perlengkapan yang dilabeli dengan sangat rapi. Ada laci yang cuma dilabeli pena dan pensil. Terus ada kode properti kayak LJJ yang diduga Little Saint James dan PB untuk Palm Beach. Sangat birokratis dan obsesif, ya kan? Bener banget. Dan ada juga sentuhan humor gelap. Di situ ada tanda bertuliskan, "Please take a number," atau "Silahkan ambil nomor antrian." Diduga ini semacam lelucon. Dan jangan lupa soal buku-bukunya. Ada tumpukan buku yang difoto secara spesifik, termasuk Fire and Fury, dan sebuah buku berjudul Moral Minds. Hah, Moral Minds. Itu ironis banget sih. Sangat ironis. Judul itu langsung memicu komentar sarkastik dari sang YouTuber. Dan ini membawa kita ke pertanyaan mendasar. Apakah detail-detail acak kayak tanda lelucon ini difoto untuk tujuan forensik? Atau cuma karena fotografernya merasa itu aneh? Nah, itu dia pertanyaannya. Apakah mereka mendokumentasikan ini tanpa prasangka sebagai prosedur standar? Atau mereka memotretnya karena, wah gila nih rumah aneh banget, layaknya turis? YouTuber tersebut percaya ini lebih ke reaksi manusiawi fotografernya. Dan pola ini makin jelas saat kita bergeser ke area selanjutnya. Kemana kita sekarang? Dari ruang publik, kita beralih ke ruang kerja privat. Disinilah YouTuber tersebut yakin bahwa operasi sebenarnya, seperti dugaan pemerasan, itu dijalankan. Oke, ini yang disebut ruang kendali ya. Saya punya pertanyaan kritis buat Anda. Saat kita melihat foto-foto ruangan ini, apakah kita sedang melihat sarang seorang dalang kriminal atau sekedar ruang kerja orang kaya yang paranoid? Itu perdebatan utamanya. Karena begitu masuk, Anda disambut meja kerja panjang yang dipenuhi peralatan pengawasan serius. Ada 7 monitor komputer yang disusun berdampingan. 7 layar sekaligus. Iya, 7. YouTuber ini sampai membandingkannya dengan ruang keamanan di Walmart. Dan yang bikin dia makin curiga, ada tumpukan komponen komputer yang dia sebut sebagai RAMs. Kenapa RAM jadi masalah besar di sini? Karena kapasitas RAM yang masif biasanya nggak dipakai cuma buat ngetik email. Anda butuh itu kalau Anda memproses atau merender video beresolusi tinggi dalam jumlah besar secara bersamaan. Oh, jadi dia berasumsi ini dipakai buat memproses video kompromat atau video pemerasan gitu ya? Tepat. Dia berspekulasi meja itu adalah pusat pengolahannya. Tapi peralatan ganjilnya nggak berhenti di situ. Di meja yang sama, ada koper yang isinya 4 ponsel genggam, 1 telepon kabel, dan Tunggu, ini yang paling nggak masuk akal buat saya. Ada perkakas listrik tergeletak di meja itu. iya, power tools. Kayak bor listrik diletakkan begitu aja di antara peralatan IT mahal. Buat apa coba? Apa buat menghancurkan hard drive kalau digerebek? Bisa jadi. Atau modifikasi ruangan. Ditambah lagi, dekorasinya juga aneh. Ada foto-foto selebritas menghiasi meja dan dinding. Marilyn Monroe, Robert Redford, Elizabeth Taylor, bahkan mungkin Muhammad Ali. Jadi ini semacam kuil obsesi selebritas dicampur pusat pengawasan ya? Tapi ada juga foto yang disensor di laporan itu kan? Ya, dokumen menunjukkan beberapa foto mengalami redaction atau disensor dengan kotak hitam. Ada foto seorang anak yang bersandar pada subjek utama dan foto profil samping seorang anak yang sedang membisikkan sesuatu ke telinganya. Wah, itu langsung mengubah nadanya jadi sangat gelap. Tapi balik lagi ke pertanyaan saya tadi soal 7 layar, bukankah sang YouTuber langsung melompat pada kesimpulan? Maksudnya gimana? Iya, kita pendengar didorong untuk melihat bahwa penumpukan teknologi ini langsung diinterpretasikan sebagai bukti pemerasan. Padahal kalau kita lihat fotonya, layar-layarnya kan mati. Kita nggak punya bukti konteks dari dalam layar tersebut. Saya setuju 100%. Ini contoh klasik dari bagaimana bias konfirmasi bisa bekerja. Pembuat video sangat fokus menghubungkan ruang monitor dengan dugaan pengumpulan blackmail. Saat hipotesis Anda adalah ini markas pemerasan, maka setiap kabel, setiap layar ekstra langsung diproses otak sebagai bukti. Padahal bisa aja itu ruang kerjanya miliarder yang over paranoid sama keamanan rumahnya. Betul.
Meskipun keberadaan redaction dari DOJ menunjukkan ruangan itu memang punya sensitivitas tinggi. Dan disinilah ini menjadi sangat menarik. Ada satu objek visual yang terus-menerus muncul di foto dan benar-benar memicu kemarahan sang YouTuber. Gajah di dalam ruangan. Lukisan satir mantan presiden. Ya, lukisan Bill Clinton mengenakan gaun biru dan sepatu hak merah. Sekali lagi, untuk pendengar kita cuma melaporkan keberadaan lukisan ini secara netral sesuai sumbernya ya. Nggak ada urusan politik di sini. Tentu. Yang dimasalahkan oleh YouTuber bukanlah lukisannya itu sendiri, melainkan perlakuannya. Dia mencatat bahwa lukisan ini udah muncul terus-menerus sejak episode 1 dari serinya. Terus di batch 100 file ini muncul lagi. Muncul lagi. Dan bukan cuma sekali. Foto lukisan tersebut dan pintu di sekitarnya difoto puluhan kali. Dari kiri, kanan, bawah, bahkan sampai pantulan cahaya flash kameranya bikin gambarnya buram total. Sebentar, saya harus melakukan pushback di sini. Coba posisikan diri Anda sebagai agen yang sedang menjalankan surat perintah penggeledahan. Ruang penyimpanan digital kamera forensik Anda kan terbatas, waktu Anda juga terbatas. Pasti. Mengapa Anda menghabiskan begitu banyak klik kamera dari puluhan sudut cuma buat mengambil gambar dari satu lukisan satir? Ini kayak, coba bayangin Anda masuk ke tempat kejadian perkara perampokan bank. Oke, berangkasnya hancur ya? Iya, berangkasnya hancur, uang jutaan dolar berserakan di lantai, tapi Anda malah berdiri di sudut ruangan, terus memotret wallpaper dinding bank tersebut dari 30 sudut berbeda. Gila nggak sih? Itu analogi yang luar biasa pas. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran besarnya, repetisi foto lukisan ini sangat menjelaskan frustrasi YouTuber tersebut. Dan ini menjadi jembatan yang sempurna untuk masuk ke argumen utamanya. Yaitu tentang ketidakseimbangan alokasi dokumentasi? Betul. Eksplorasi kita tentang lukisan dan pintu-pintu ini mencapai puncaknya di sini. Ini menjelaskan mengapa dia sangat marah dengan 100 foto ini. Oke, mari kita bedah inti argumennya. Ada dokumen surat perintah penggeledahan kan di foto itu? Ya, ada foto dokumen pengadilan distrik AS tertanggal 7 Juli 2019. Itu mandat hukum penuh. Mereka punya hak untuk menggeledah setiap inci tempat itu. Dan mereka melakukan dokumentasi berlebih di area-area tertentu. Contohnya kayak gimana dokumentasi berlebihnya? Mereka memotret ruang Q secara detail, lencana FBI, pita polisi di pintu yang rusak, bahkan celah ventilasi di langit-langit difoto dengan jelas. Terus mereka keluar rumah, memotret tanda jalan silang, kotak surat, lorong kiri, lorong kanan. Dan ya itu tadi, lusinan gambar, pintu, dan lukisan. Oke, itu semua difoto dengan sangat teliti. Nah, sekarang kontrasnya mengejutkan. Bagaimana dengan berangkasnya? Tempat paling logis buat menyimpan dokumen pemerasan. Nah, ini yang bikin YouTuber meledak. Ketika sampai pada brankas atau vault, cuma ada 1 atau 2 foto jarak jauh yang diambil. Hah? Cuma 1 atau 2? Iya, dan brankas itu tampak belum dipotong terbuka di foto tersebut. Terus isinya gimana? Kalau ada dokumen atau apa gitu di dalamnya? YouTuber menganalisis bahwa barang-barang dari dalam, seperti folder manila, kotak kecil, dan map binder, itu cuma ditumpuk begitu aja di atas brankas. Oke, ditumpuk. Terus difoto secara detail satu-satu dong pastinya. Sayangnya tidak. Fotografernya cuma memotret tumpukan itu sekaligus secara kolektif dari jarak jauh. Serius? Serius! Tidak ada satupun foto jarak dekat atau makro yang mendetail dari barang-barang tersebut secara individual, apalagi foto isi dokumennya. Jadi apa makna dari semua ini? Ini memicu pertanyaan besar. Apakah pihak berwenang secara sengaja menyembunyikan isi berangkas dari catatan publik dengan menolak mengambil foto detailnya? Atau, mari kita coba bersikap objektif. Apakah ini sekedar prosedur standar kepolisian? Prosedur standar maksudnya bagaimana? Ya, logikanya kan polisi masuk, mereka memotret kondisi ruangan secara umum sebagai bukti lokasi, penemuan. Mereka nggak mungkin duduk bersila di TKP, membuka 100 map satu persatu, dan memotretnya di sana. Mereka pasti memasukkan itu ke kantong bukti untuk dibawa secara physical lab, kan? Itu poin yang sangat valid, dan kemungkinan besar memang begitu SOP kepolisian bekerja di lapangan. Tapi, ini memunculkan satu pertanyaan penting mengenai persepsi publik. Optiknya jelek gitu ya? Sangat jelek. Untuk kasus yang secara fundamental melibatkan dokumen eksplisit, mengapa lembaga sekelas DOJ dan FBI merilis dokumentasi gagang pintu dan lukisan secara menyeluruh, tetapi justru menutupi visualisasi isi brankas?
Ini menyoroti betapa kuatnya kurasi informasi. Saya paham maksud Anda. Kalau institusi menjanjikan transparansi, tapi yang dikasih ke publik cuma foto ventilasi AC sama lukisan buram, sementara tumpukan map cuma di foto buram dari jauh, publik pasti merasa dibodohi. Tepat. Celah antara ekspektasi transparansi dan apa yang sebenarnya dirilis akan langsung diisi oleh ketidakpercayaan publik dan konspirasi. Masuk akal banget. Dan kurasi informasi ini secara efektif membentuk kepercayaan atau justru ketidakpercayaan publik? Wah, luar biasa sekali diskusi kita kali ini. Ini saatnya kita merangkum apa yang sudah kita bedah hari ini. Silahkan. Jadi, kita telah menelusuri 100 file foto yang menyoroti keanehan arsitektur yang disengaja. Dari patung gaun pengantin hingga teknologi pengawasan yang intens. Termasuk karya seni kontroversial yang difoto puluhan kali. Betul. Dan yang paling krusial, ketidaksesuaian yang diklaim YouTuber antara apa yang difoto secara berlebihan dan apa yang secara visual diabaikan, yaitu isi berangkas selama penggeledahan pada Juli 2019. Dan relevansinya bagi pendengar kita sangat jelas. Saat Anda dihadapkan pada tumpukan informasi atau rilis data massal, jangan cuma tenggelam dalam detil yang disodorkan tepat di depan mata Anda. Iya, jangan cuma lihat yang terang-terang aja. Betul. Perhatikan pola distribusinya. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa hal ini ditunjukkan dan mengapa hal yang lain disembunyikan dari bingkai? Nah, untuk menutup penelusuran mendalam kita, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah renungan yang cukup provokatif. Coba Anda pikirkan ini. Jika sebuah foto bernilai 1000 kata, cerita apa yang sebenarnya sedang diceritakan oleh ketiadaan sebuah foto? Pertanyaan yang berat itu. Sangat. Di era di mana kita secara aktif menuntut transparansi radikal dari institusi berwenang, apakah tindakan memilih apa yang tidak didokumentasikan sebenarnya adalah bentuk paling mutakhir dari mengendalikan narasi sejarah? Sesuatu yang sangat layak untuk dipikirkan. Silakan Anda renungan itu. Terima kasih sudah mendengarkan analisis kita hari ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.